Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan terkait pentingnya identitas nasional bagi bangsa Indonesia. Identitas nasional terbagi dari dua kata, yaitu identitas dan nasional. Identitas dalam bahasa Inggris adalah identity, dan dalam KBBI, identitas berarti ciri-ciri atau keadaan khusus seorang yang dapat dimiliki oleh individu maupun kelompok, seperti suku dan bangsa, dan diwujudkan dalam bentuk dokumen resmi seperti KTP, SIM, dan lain-lain. Nasional berarti berkaitan dengan bangsa, berasal dari bangsa sendiri atau meliputi suatu bangsa. Identitas nasional adalah ciri khas atau penanda yang dimiliki suatu bangsa yang membedakan bangsa tersebut dari bangsa lain. Dalam konteks kewarganegaraan, identitas nasional mencerminkan jati diri bangsa. Menurut Hartilar, identitas nasional berkaitan erat dengan pengertian bangsa karena individu memperoleh makna dan realitasnya dari keberadaannya dalam masyarakat dan Yang kedua adalah mengapa diperlukan identitas nasional. Setelah memahami konsep identitas nasional, muncul pertanyaan penting terkait Pancasila sebagai dasar falsafah negara, kepribadian bangsa, dan identitas nasional. Pertanyaannya bukan mengenai kebenaran Pancasila, tetapi sejauh mana Pancasila telah dipahami, dihayati, dan diamalkan oleh rakyat Indonesia. Tujuannya agar manusia Indonesia memiliki kepribadian Pancasila yang menjadi pembeda positif dari bangsa lain, yakni bangsa yang beradab, unggul, dan terpuji, bukan sebaliknya, tidak beradab, miskin, terbelakang, dan tidak terpuji. Yang ketiga adalah sumber historis, sosiologis, politis perihal identitas nasional. Identitas nasional sebagai penanda, ciri khas, dan jati diri bangsa yang membedakan suatu bangsa dengan bangsa lain. Identitas ini bersifat kebangsaan dan mencakup seluruh warga bangsa. Dalam konteks Indonesia, identitas nasional mulai terbentuk saat proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945 yang menandai bersatunya suku bangsa menjadi satu bangsa Indonesia. Pembentukan identitas nasional memerlukan waktu, perjuangan, dan kesepakatan antar kelompok dalam masyarakat. Ketidaksepakatan dapat menimbulkan perpecahan seperti yang terjadi pada India dan Pakistan. Secara historis, identitas nasional terbentuk sejak zaman pergerakan nasional, saat identitas diri atau self dibedakan dari penjajahan atau order. Secara sosiologis muncul melalui interaksi, komunikasi, dan persinggungan budaya, serta berkembang terus sesuai dengan jalannya sejarah dan pengaruh global. Secara politis, identitas nasional diatur secara hukum dan formal seperti bahasa Indonesia, bendera merah putih, lagu Indonesia Raya, Bhinneka Tunggal Ika, Pancasila, dan UUD 1945. Pancasila bukan hanya simbol, tetapi merupakan jati diri bangsa yang terdiri dari nilai-nilai luhur. Jati diri mencakup kepribadian, identitas, dan keunikan manusia Indonesia. Nilai-nilai Pancasila menjadi pedoman dalam sikap dan perilaku seharian masyarakat dalam bentuk keunikan bangsa Indonesia dibandingkan bangsa lain. Yang keempat adalah dinamika dan tantangan identitas nasional. Tantangan identitas nasional saat ini adalah yang pertama, lunturnya nilai-nilai luhur Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, seperti menurunnya semangat gotong royong, kepedulian nasional, kepatuhan hukum, dan kesatuan. Yang kedua adalah Pancasila belum membumi sebagai sikap perilaku masyarakat, ditandai dengan budaya instan, menyontek, tidak disiplin, dan tidak jujur. Yang ketiga adalah rasa nasionalisme dan patriotisme yang lemah, tercermin dari kecenderungan lebih mencintai budaya dan produk dan simbol asing. Yang keempat, pengaruh negatif dari sejarah politik seperti marginalisasi,
Pancasila pasca Orde Baru, liberalisme politik dan dampak desentralisasi yang memicu primordialisme daerah. Penyebab menurunnya nasionalisme adalah hilangnya nilai bersama yang dijadikan pegangan hidup, pengaruh globalisasi yang memperkuat ketertarikan terhadap budaya asing, kurangnya kebanggaan terhadap produk dan prestasi bangsa sendiri. Strategi penguatan identitas nasional dan Pancasila adalah yang pertama, revitalisasi pendidikan Pancasila secara kontekstual dan menyerukan sejak usia dini. Keteladanan dan dari pemimpin dan tokoh masyarakat dalam mengamalkan nilai-nilai Pancasila. Yang ketiga, pemberdayaan media teknologi digital untuk menyebarluaskan konten positif dan membangun rasa cinta tanah air. Yang keempat, penguatan etos kerja dan semangat kompetisi agar masyarakat bangga terhadap karya bangsa sendiri. Yang kelima, kampanye kebudayaan dan produk lokal untuk menumbuhkan aspirasi terhadap bangsa, simbol dan lagu kebangsaan. Yang keenam, penegakan hukum dan pelaturan terhadap penyalahgunaan simbol negara dan atau tindakan yang mencederai identitas. Nah, yang ketujuh, mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam kegiatan nasional, budaya, dan kenegaraan. Nah, yang terakhir adalah urgensi identitas nasional bagi bangsa Indonesia. Identitas nasional memberikan ciri khas yang membedakan bangsa Indonesia dengan bangsa lain sebagai pemersatu berbagai suku, ras, dan budaya dalam satu bangsa Indonesia. Berdasarkan sejarah pembentukannya, Indonesia tergolong negara bangsa model mutakhir karena negara terbentuk terlebih dahulu lalu diikuti oleh terbentuknya bangsa dari berbagai latar belakang suku dan ras. Karena keberagamannya, Indonesia memerlukan identitas baru bernama untuk menyatukan perbedaan menjadi satu kesatuan bangsa. Menurut pandangan ahli Wilnicka, jati diri nasional penting dalam membangun kesatuan sosial dan keberlangsungan bangsa. Dan Jazim Hamidi menekankan bahwa banyak bangsa yang runtuh karena tidak memiliki jati diri yang kuat, sehingga Indonesia harus terus menjaga dan memperkuat identitas nasional. Sekian penjelasan materi bab 2 dari saya. Terima kasih telah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.